Bapak yang baik, kalau setelah 1 minggu kami sibuk dengan urusan-urusan dunia, mungkin hanya sedikit waktu yang kami miliki untuk Tuhan, atau mungkin sama sekali kami tidak memiliki waktu untuk-Mu Tuhan. Tapi hari ini biar izinkan kami semua boleh layak ada di hadapan-Mu, boleh layak mendengar sabda-Mu, boleh layak menghayati sabda-Mu, bahkan layak untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan hari ini kalau kami semua ada di tempat ini, itu merupakan anugerah besar dari Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Bahkan kami duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, sehingga ketika kami mengalami tantangan, rintangan, penderitaan, cobaan, serta duka cita dan sukacita, maka kami akan sanggup untuk melewati itu semua. Karena pengharapan kami bukan kami taruh di atas manusia, pengharapan kami bukan kami taruh di atas dasar kekayaan kami, tetapi pengharapan kami taruh di atas Yesus Kristus, di atas landasan yang benar. Karena Allah yang kami sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang Yesus Kristus namanya. Dan hari ini kami menyembah Dia, hari ini kami mendengar Dia, hari ini kami mematuhi Dia, dan hari ini kami rindu kami boleh menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu izinkan hamba-Mu Tuhan yang kudus dan maha suci, ampuni dosa-dosa hamba-Mu yang sementara ini begitu kotor, begitu jijik, dan begitu tidak layak untuk dapat membawakan firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu, hati hamba-Mu, bahkan pikiran hamba-Mu, dan semuanya Tuhan. Yang keluar dari hamba-Mu kan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan Yesus Kristus, perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus, sehingga hari ini yang datang dengan sakit penyakit boleh disembuhkan, yang tidak mempunyai pengharapan boleh diberi pengharapan. Bahkan yang hari-hari ini Tuhan sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau memberi kesegaran. Pulang dari tempat ini kami penuh dengan kemenangan. Pulang dari tempat ini kami penuh dengan sukacita, karena Yesus, karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya. Puji Tuhan, ada puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah melanjutkan serial kita mengenai mengalami Kristus dengan judul Supremasi Kristus di dalam penderitaan. Apa Bapak Ibu Saudara? Supremasi Kristus di dalam penderitaan. Supremasi itu adalah kekuasaan tertinggi atau kemuliaan Kristus di dalam penderitaan. Kata kerennya, kalau kata wartawan, kata kerennya adalah supremasi Kristus dalam penderitaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka kebenaran firman Tuhan pada 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-22. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ke-22. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpainya, saya undang dengan kasih untuk kita bangkit berdiri dan kita baca berganti-gantian satu ayat demi satu ayat. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Ayat 13 saya bacakan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi sekali kamu harus menderita juga, kamu akan berbahagia, sebab itu yang mengetahui apa yang mereka takuti, dan janganlah engkau. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan
Ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 18. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan dari roh. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh yang belum mendapat bumi dan taat kepada Allah. Ketika Allah Ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah surat Petrus ya, yang ditulis oleh Petrus sendiri, dan di sini kita melihat dengan perikop judul menderita dengan sabar. Apa Bapak Ibu Saudara? Menderita dengan sabar. Katakan kiri kananmu sambil tos. Menderita dengan sabar. Ada haleluya. Menderita dengan sabar. Atau menderita dengan tidak sabar. Boleh dikatakan juga. Menderita dengan tidak sabar. Karena saya tidak sabaran. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak akan bahas ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Karena dulu saya pernah membahas ini. Mungkin hampir setengah tahun yang lalu. Tapi baik, kita mulai dari ayat yang ke-17 suratan Petrus ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kristus Yesus atau Yesus Kristus itu ketika dia menderita bukan karena perbuatan dia berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Dia menderita bukan seperti kita menderita. Dia menderita itu karena harus menanggung semua dosa-dosa kita. Kita ini orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa. Kristus mati bukan karena dosanya. Kristus menderita, Kristus disalib, Kristus dicemooh, Kristus dicambuk. Itu bukan karena dosanya. Tetapi Kristus itu mati, disalib, dan bangkit kembali. Itu karena dosa kita. Nah, itu yang harus kita sadari. Oleh karena itu Petrus dengan jelas dan tegas mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini memang menjadi paton daripada Kristus, sehingga dia bisa dibedakan dari nabi. Dan puji Tuhan, tahun depan kita tidak lagi melihat di dalam kalender negara Republik Indonesia tentang apa Bapak Ibu Saudara? Kenaikan Isa Al-Masih. Karena inilah jalan Tuhan yang luar biasa. Karena mereka bingung. Kalau mereka menyebut Isa Al-Masih tapi kita memperingati Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Sehingga mereka mau tidak mau harus mengikut sertakan iman dan percaya mereka bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Ada haleluya. Di tengah kebingungan, akhirnya mereka mengambil satu keputusan yang luar biasa. Dan itu puji Tuhan, praise the Lord. Karena memang kita harus meninggikan nama Yesus Kristus di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Bukan yang lain, bukan Isa Al-Masih, bukan yang lain. Dan hari ini kita melihat memang dialah Yesus Kristus yang patut dan layak kita tinggikan, yang patut dan layak kita agungkan, yang patut dan layak kekuasaan tertinggi, supremasi, kemuliaan ada di tangan Kristus, ada di dalam diri Kristus. Itu yang mau hari ini kita melihat. Bagaimana
Kristus itu bisa luar biasa. Kristus itu bisa mendapatkan supremasi. Kristus itu bisa punya kekuasaan yang tertinggi. Kristus itu penderitaannya menjadi kemuliaan bagi dia. Ini yang harusnya kita contoh di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, lebih baik kita menderita karena berbuat baik, dan itulah yang dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak orang hari-hari ini merasa dirinya menderita dalam dunia ini karena Kristus. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kita bilang, kita miskin nih karena kita mengikut Kristus. No. Kita miskin karena kita tidak rajin belajar. Kita miskin karena kita tidak rajin bekerja. Ini yang harus kita patri. Tetapi Kristus menderita bukan karena dia tidak bekerja. Dia rajin bekerja, dia rajin menginjil, dia rajin memberikan menggurui orang. Dia rajin menjadikan murid. Dan dia bukan orang, dia bukan Kristus, ini bukan manusia yang biasa-biasa saja. Dan itu harusnya kita bisa contoh sebagai Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang menderita karena nggak punya uang, kita sedang menderita karena sakit penyakit, kita sedang menderita karena persoalan keluarga sedang di ujung tanduk, mungkin kita mau bercerai, mungkin kita tidak lagi harmonis dengan anggota keluarga. Tetapi satu hal, penderitaan itu bukan kita menderita karena Kristus. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Ada haleluya? Bukan. Menderita karena Kristus, menderita karena Kristus itu berarti sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib ini berat saudara dalam kehidupan kita. Sangkal diri itu kita harus menahan diri kita ketika mobilmu diserempet oleh motor. Yang percaya katakan amin. Kalau suatu saat mobilmu diserempet oleh motor, kaca spionmu peletak, pecah, kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara bilang haleluya atau halebogem? Halebogem, ya kan? Paling kita juga bilang, aduh kurang ajar. Bahkan nama-nama setan disebut, setan ini orang katanya, ya kan? Sampai hancur. Nah itulah bagaimana kita bisa sangkal diri, bagaimana kita bisa pikul salib. Terlebih lagi pikul salib. Pikul salib itu bukan dia bilang seperti ini, aku menderita di dunia karena Kristus. Padahal karena kebodohanmu. Karena apa saudara? Karena engkau hari lepas hari tidak pernah mengerti tentang rencana Allah dalam hidupmu. Itu karena kebodohan kita. Dan oleh karena itu kita semakin mengerti bahwa sangkal diri pikul salib, apalagi pikul salib, itu harus melayani sesama, harus melayani dengan penuh pengorbanan. Pengorbanan secara uang, pengorbanan secara tenaga, pengorbanan secara waktu. Itulah pikul salib. Jangan Bapak Ibu Saudara bilang begini, anak aku nakalnya minta ampun di rumah. Ada haleluya? Terus saudara bilang apa? Ini salibku. Iya kan? Seringkali kita bilang begitu nggak? Ini salibku, ini salibku, ini salibku. No, itu bukan salibmu. Itu bukan salib yang kau pikul untuk Kristus. Bukan. Itu adalah penderitaan biasa yang mungkin kau kurang mengajar, yang mungkin juga memang anakmu bilang, engkau harus sangkal diri di situ. Jadi bukan hal-hal yang seperti itu yang Kristus maksudkan di sini. Tetapi yang Kristus maksudkan di sini, Petrus maksudkan di sini adalah lebih baik kita menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Bapak Ibu Saudara pernah nggak menderita karena berbuat baik? Tolong angkat tangan, kalau enggak jangan angkat kaki. Ada haleluya? Bapak Ibu Saudara pernah menderita karena berbuat baik? Banyak. Kita berbuat baik tetap salah. Kita berbuat ini tetap salah. Kita berbuat itu tetap salah. Tetap tidak diterima oleh orang. Sering kali hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal seperti ini yang Kristus maksudkan, dan itu harus dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara pernah tahu satu kisah Daud dan Uria? Daud dan Uria ceritanya tahu? Uria adalah kepala pasukan yang sedang berperang bagi Daud. Istrinya Uria siapa namanya? Betsyeba. Betsyeba, ternyata Daud berzina dengan Betsyeba. Sekali waktu Uria dipanggil pulang karena nggak lama kemudian ternyata si Betsyeba
hamil. Daud memanggil pulang Uria dengan asumsi dia akan tinggal di rumah Uria dan mereka akan berhubungan suami istri, dan hamilnya itu bukan anak Daud. Akan tetapi Tuhan berencana lain. Uria mabok, tapi Uria mabok-mabokan, tetapi dia tidak pulang ke rumah. Dia tetap berjaga di pos. Sehingga Daud habis akal. Apa yang Daud katakan habis akal? Dia pengen rindu berbuat jahat. Dia menderita. Dan kegagalan demi kegagalan, dosa demi dosa akan ditutupi oleh dosa yang lain lagi. Ada haleluya. Ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu akan coba kita tutupi dengan dosa lain. Dosanya Daud berzina dengan Betsheba, ditutupi dengan begitu, tidak berhasil, ditutupi lagi. Akhirnya seakan-akan Daud menjadi pahlawan. Uria memang menjadi pahlawan karena ketika dia diutus lagi dia mati di tengah-tengah. Tapi Daud dianggap sebagai pahlawan bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia mengawinkan seorang janda, Uria. Kalau zaman dahulu kita mengawinkan janda, itu kita jadi pahlawan. Zaman sekarang Bapak Ibu Saudara mau mengawini janda, ada haleluya. Halo. Ya kan? Zaman dahulu, ya, waduh, jadi seorang pahlawan yang hebat dan luar biasa. Tapi setelah perjanjian baru, setelah Kristus lahir, maka itu semua tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Bukan berarti Taurat tidak ada, tetapi sudah tidak berlaku di perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan. Daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat ke-18 semakin luar biasa. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai, katakan yang kencang, sebagai manusia. Jadi kalau ada orang yang bilang begini, payah Allah kau, katanya. Masa Tuhan kau mati di atas kayu salib? Yang mati itu sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Walaupun dia 100% Allah dan 100% manusia, tapi garis bawahi bahwa ketika dia ada di atas kayu salib, dia itu benar-benar 100% manusia dan dia sedang menanggung seluruh dosa manusia. Dan kalau kita katakan, dan seringkali kita katakan begini, terang aja, dia Kristus, dia Tuhan, dia sanggup menanggung kesakitan. No. Saat itu dia sedang berfungsi sebagai manusia 100%, dan saudara bisa bayangkan betapa sakitnya ketika dia dipalu, betapa sakitnya ketika dia direntangkan badannya, betapa sakitnya ketika dia dipasangkan duri. Bapak Ibu, mahkota duri begitu hancur. Dan itu saat itu dia benar-benar sebagai manusia, dan Allah men-setup dia memang sebagai manusia 100% di atas kayu salib. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu kematian Kristus di atas kayu salib. Kenapa bisa menyelamatkan? Karena memang Yesus Kristus yang sebagai manusia, dia bisa menyalibkan kedagingannya sehingga 100% kedagingannya itu hilang dan lenyap, dan Kristuslah yang boleh tampil, Allah lah yang boleh tampil, dan hari itu terjadi kemenangan untuk kita semua sehingga kita boleh dibebaskan dosa-dosa kita karena Yesus mati di atas kayu salib. Ada haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau meneruskan tentang kristologi, meneruskan tentang ini, datanglah ke PA kita hari Sabtu yang akan datang. Ada haleluya. Di situ akan kita bahas, tanya jawab dan yang lainnya, sehingga Bapak Ibu Saudara lebih mengerti tentang kristologi, tentang yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat itu Kristus mati memang di atas kayu salib. Karena apa? Karena memang dia dibunuh dan dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ketika dia mati di atas kayu salib, 3 hari kemudian di kuburan, dia bangkit oleh roh. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi di sini jelas bahwa Kristus itu memang mati untuk kehidupan kita. Kristus mati supaya kita hidup. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, Kristus mati supaya kita hidup. Ada haleluya. Kristus mati supaya kita hidup. Ayo katakan kiri kananmu, Kristus mati supaya kita hidup. Kristus mati supaya kita hidup. Garis bawah itu semua. Dan hati-hati
Kalau hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat yang mengatakan bahwa Kristus Yesus itu tidak setara dengan Allah. Yesus Kristus itu adalah dibuat oleh Allah. No, Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia setara dengan Allah karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Konsep Trinitas, dia itu adalah Allah sendiri. Dia bukan Allah yang minor. Dia bukan Allah yang tidak setara dengan Allah. Ya, ini dasar kekristenan yang benar. Dasar kekristenan yang paling dasar maksud saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada orang mengajak-ngajak lewat saksi Yehova kah, lewat si Erastus lah. Saya nggak pernah ngomong pendeta Erastus lagi. Kenapa? Dia bukan pendeta. Jelas hari ini saya katakan dia bukan pendeta. Saudara setuju? Dia sudah beda agama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Pendeta hanya saya boleh lontarkan kepada orang yang masih menyembah Yesus Kristus sebagai Allah. Di luar itu dia bukan pendeta. Karena agamanya sudah beda. Dan saya nggak akan pernah, bukan karena saya tidak menghormati, menyebut bapak dan lainnya, bukan. Tetapi memang dia namanya sudah Erastus Sabdono. Bukan lagi pendeta Erastus. Jelas, sudah berbeda kita dengan dia. Sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Dia hanya mengakui bahwa Yesus itu adalah makhluk jelmaan Allah. Dia diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Jadi bukan Yesus itu adalah Allah. Kita percaya Yesus itu Allah? Halo? Semua percaya di sini? Amen. Atau hanya 1-2 orang? Ada amin? Yesus itu Allah. Katakan kiri kananmu. Yesus itu Allah. Bukan Allah minor. Karena ketika kita tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Alkitab katakan, ketika kita tidak mengakui Yesus itu adalah Allah, kita tidak mengakui Bapa. Ada amin saudara? Tidak mengakui Bapa. Alkitab dengan jelas mengatakan, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi kita memang akan bahas itu. Kalau Yesus itu kita tidak akui sebagai Allah, maka kita tidak mengakui Bapa juga sebagai Allah. Otomatis, sangat otomatis di dalam Alkitab. Nah ini yang sering kali orang salah seperti ini. Dan hari ini kalau Tuhan masih memberikan hati buat kita dan mengakui Yesus Kristus itu adalah Allah, itu adalah karya terbesar Allah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kita masuk selanjutnya ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama supaya kita mengerti nih tentang kesalahan, penafsiran, kesesatan hamba Tuhan pada ayat 9 ini mengerikan. Ayo kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam. Banyak penafsir, banyak pendeta yang mengatakan ini adalah penginjilan di dalam jurang maut. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, memang ada berbagai macam penafsir dan itu memang tidak tafsiran yang tidak saya pakai. Jadi waktu Kristus itu mati di atas kayu salib, dia itu bilang, penafsir-penafsir itu bilang bahwa Yesus itu pergi ke dunia orang mati. Ada nggak Bapak Ibu Saudara pernah dengar itu? Halo? Dia pergi ke dunia orang mati, menginjili orang mati, menyelamatkan orang mati. Benar atau salah? Nah, itu Pak Ridwan, Pak Pendeta Ridwan ini tahu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah mati tidak ada lagi penginjilan buat dia. Yang percaya katakan amin. Nah terus Pak, ini maksudnya apa nih? Ini karena kan roh-roh yang di dalam penjara. Itu mengatakan dalam bahasa aslinya adalah roh-roh yang mungkin ada di dalam neraka, ada di dalam hukuman. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melihat Alkitab itu memang nggak bisa sepotong-sepotong. Kita mesti sambung di ayat 20. Coba kita lihat di ayat 20. Yaitu kepada roh-roh apa nih? Roh-roh mereka yang terdahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu berapa orang saudara? 8 orang saja yang diselamatkan oleh air bah. Berarti roh-roh itu roh-roh apa saudara? Roh-roh yang sudah binasa, termasuk roh-roh setan, termasuk roh-roh iblis, termasuk roh-roh Semayim,
Nah, itu adalah yang tadinya asalnya makhluk Allah yang akhirnya berubah menjadi iblis. Nah, inilah yang sebenarnya Yesus ingin memproklamasikan. Jadi bukan Yesus mau menyelamatkan roh orang yang sudah mati. Oleh karena itu, saudara yang hari ini masih hidup, ayo kita bergumul, berjuang dalam kebenaran. Kita harus setiap hari. Langkah hidup kita ini setiap hari bisa membuat kita masuk neraka atau masuk surga. Yang percaya katakan amin. Setiap langkahmu dalam hidupmu, apakah engkau akan menuju ke sana atau engkau akan menuju ke sini? Apakah engkau akan menuju ke surga atau engkau akan menuju ke neraka yang kekal sekekal-kekalnya? Ada haleluya. Itu yang paling mengerikan dalam dunia orang hidup, bukan dunia orang mati. Kalau dunia orang mati, praise the Lord. Kalau orang sudah mati, puji Tuhan, dia sudah ada di, yang kita nggak tahu juga apakah dia ada di surga atau di neraka. Tapi paling tidak perjuangannya sudah selesai. Nah, yang kita ini, Bapak Ibu Saudara, yang harusnya setiap hari kita mengingat, waduh bahaya ya hidup kita. Setiap hari langkah hidup kita dosa, berkompromi dengan dosa. Banyak keadilan-keadilan yang harus ditegakkan, tetapi kita seringkali ketika kita menegakkan keadilan, kita yang dihajar oleh keadilan tersebut. Kita yang dihajar oleh penguasa-penguasa yang begitu rakus di dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Ada haleluya. Bayangkan, hampir beberapa minggu dan baru kemarinnya lagi, seorang menteri rumahnya digerebek. Duitnya ada 30 miliar. Senjata apinya ada berapa? Ada berapa, Pak Ramsan? Ada berapa? 12. Saya pikir-pikir semalam, ini jangan-jangan senjata api dianggap sama si Pak siapa? Limpo itu gitu kan? Ini murid Yesus nih, 12 senjata apinya, saudara. Saya pikir-pikir, murid Yesus ada 12 supaya buat jaga-jaga dia. Satu pistolnya gagal, ada satu lagi, 12, saudara. Dan kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan anggota dewan, ya, ketua komisi. 3 kali saya berbincang-bincang, minggu depan ini ada lagi. Ya, ada membicarakan sesuatu, tapi saya tidak pernah membicarakan proyek-proyek yang proyek-proyek yang membahayakan. Justru kita ingin menawarkan satu solusi agar pajak pendapatan daerah DKI ini meningkat. Yang percaya katakan amin. Tikus-tikus itu supaya mati semua. Ada haleluya. Karena kalau pajak itu akan real time, ini pajak ini Bapak Ibu Saudara tahu, pajak pajak restoran, pajak hotel. Hotel kan ada hotel bintang 5 sampai bintang Kejora, bintang 5 Grand Hyatt terus, ya kan? Ya, nanti suatu saat kos-kosan juga akan dipajakkan. Ada haleluya. Itu benar sudah digaungkan oleh Pemprov DKI. Waduh, enak itu ya yang punya kos-kosan, ya kan? Apalagi yang ada daerah Kelapa Gading, Tanah Merah dan sekitarnya. Saya ketawa aja. Itu akan cepat atau lambat, saya nggak tahu berapa lama lagi, tapi akan dipajakkan 11%. Ada haleluya. Tapi yang punya kos di sini tidak haleluya. Itu akan seperti itu semua. Nanti itu akan terjadi online semua, sehingga dia tidak ada lagi negosiasi antara pengusaha dengan Pemprov, antara pengusaha dengan Bapenda atau Dispenda, Badan Keuangan Daerah. Sekarang masih bisa mereka. Pajak sebulan 100 juta, nego yuk 50 juta aja Pak. Oke, 20 juta masuk kantong. Bayangin saudara, itu satu. Dan pajak restoran dan hotel di DKI saja itu 1 tahun 5 triliun. Pajaknya doang loh. Berarti penghasilannya berapa kali? 10 sekali. 50 triliun. Itu baru pajak restoran. Yang paling luar biasa tuh parkir. Kalau Bapak Ibu Saudara parkir, saya nggak sebutin lah berapa gitu ya. Ada parkir, belum lagi nanti ada hiburan. Nah, hiburan itu bukan 10%. Hiburan itu 40% yang masuk ke Pemprov DKI. Nah, saya ingin katakan hal-hal seperti ini sering kali membuat kita yang ingin berperan di dalam menegakkan keadilan justru malah terseret
ke dalam malah justru dihempaskan, malah justru menderita. Dan itu saya alami berkali-kali. Mungkin kemarin ada satu kasus ya bersama dengan Pak Thompson. Kita berusaha untuk jujur, tapi di tengah kejujuran kita, di tengah kita berusaha untuk benar-benar tampil murni, ternyata malah dihancurkan oleh orang-orang yang Bapak Ibu sudah tahu lah. Dan kalau hari-hari ini kita menderita seperti itu, kita nggak usah khawatir, saudara. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu banyak cara dan metodenya Dia untuk dapat tetap memberkati kita sebagai umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Nggak perlu takut. Karena apa, saudara? Karena yang kita pegang bukan manusia, yang kita pegang bukan presiden, yang kita pegang bukan gubernur, yang kita pegang bukan ketua DPR atau DPRD, tapi yang kita pegang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di atas segala-galanya kita tidak pegang yang lain-lain. Dan kalau hari-hari ini Tuhan tetap memberikan berkat, itu tandanya Tuhan memang berkenan untuk memberikan berkat itu. Tapi berkat yang benar, berkat yang jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu ayat yang ke-19 lanjut dengan ayat yang ke-20. Ini artinya apa? Artinya Yesus sedang memproklamasikan dirinya bahwa akulah Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dan Dia proklamasikan kepada seluruh roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Allah. Roh-roh iblis, roh-roh yang sudah mati dan masuk ke dalam kerajaan neraka. Dia proklamasikan dirinya supaya apa? Supaya mereka mengerti. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana sebenarnya Abraham sempat bernegosiasi ketika Sodom dan Gomora itu mau di bumi hanguskan. Bagaimana ceritanya? Tuhan, segini aja deh Tuhan, ya kan? Oke, kata Tuhan. Ada nggak berapa orang? 8 orang. Ada nggak 6 orang? Ada nggak 4 orang? 3 orang? 2 orang? 1 orang nggak ada. Sikat habis. Begitu juga ketika Allah menurunkan air bah ke dalam ke dalam keluarganya Nabi Nuh. Begitu dahsyat, dihajar habis, saudara. Dan hanya tinggal 8 orang. Dan ini merefleksikan kehidupan kita hari-hari ini. Oleh karena itu saya sering bilang, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada haleluya. Begitu juga dengan kita yang ada di tempat ini. Komunitas yang mungkin tidak terlalu besar, tetapi berapa orang yang dipilih. Bayangkan saudara, dari begitu banyak bangsa, hanya 8 orang yang dipilih oleh Allah. Hanya 8 orang yang bisa lolos di dalam bahtera atau di dalam air bah seperti itu. Kita bisa bayangkan betapa beratnya kehidupan kita, betapa beratnya perjuangan kita di dalam Kristus. Karena itulah Petrus menulis ini supaya mengingatkan kita bahwa hanya 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara yang terkasih, jadi memang Kristus itu menderita supaya kemuliaannya, supaya kekuasaan tertinggi, the highest priority daripada kekuasaannya itu boleh tetap ada di tangan Dia. Karena apa? Di dalam penderitaan kepada Kristus, kita itu akan memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu akan masuk dalam kerajaan surga, bukan dalam kerajaan neraka yang kekal sekekal-kekalnya. Yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah pegang itu, maka langkah selanjutnya kita lihat ayat 20 dan 21 ini saling berhubungan tentang air bah dan air baptisan. Coba kita lihat ayat 21. Yuk kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu maksudnya jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara lihat ayat 20 dan ayat 21. Perhatikan nggak baik-baik? Ada apa di sini? Dua-duanya ada keselamatan. Dua-duanya ada air. Satu air bah. Ayat 21 mengatakan air baptisan. Ini yang harus kita canangkan baik-baik. Sekarang saya mau tanya, waktu air bah zaman Nabi Nuh, yang dibaptis sama air bah mati atau hidup?
Yang dibaptis sama air bah, mati atau hidup? Ayat 21. Yang dibaptis sama air biasa, mati atau hidup? Jadi, baptisan tidak menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Jadi itu hanya kiasan, simbol bahwa baptisan itu adalah simbol untuk kita sudah diselamatkan. Istilah kasarnya saudara, gelar doktorkah, gelar profesorkah, itu hanya simbol dari hasil kita belajar. Tapi ketika kita belajar dan kita tidak bisa bekerja karena kita belajar, karena kita punya gelar, kita menjadi orang yang nggak bisa bekerja. Nah itulah yang sebenarnya menjadi inti di dalam baptisan yang tadinya hanya memang dia merupakan simbol dan bukan misi penyelamatan. Karena kalau tidak berarti ini ayat tidak sinkron antara ayat 20 dan 21. Pak, kenapa kalau air bah dibaptis mati? Air baptisan dibaptis tidak mati, malah survive, saudara. Ada satu kisah namanya Rockefeller. Kalau Indonesianya agak susah ya. Namanya Rockefeller. Begini ceritanya. Rockefeller ini adalah seorang pengusaha yang luar biasa kaya di Amerika. Umurnya saat itu 59 tahun. Rockefeller, ya. Katakan kiri kananmu, Rockefeller. Bukan Rockefeller, bukan. Rockefeller. Nah, si Rockefeller ini umur 59 tahun menderita sakit. Dia kagak bisa makan, bisa minum doang, makan mual, ngapa-ngapain mual. Umurnya 59 tahun. Ya kan? Umur 59 tahun Rockefeller mengalami hal itu. Nah, terus dia akhirnya berobat ke dokter. Dokternya bilang apa? Pak Rockefeller ini harus mengkonsumsi supaya sembuh bukan nasi, bukan apa. Tahu nggak saudara apa? Air susu manusia. Wah, umur 59 tahun mau nyusu. Orang-orang akan bilang, bandot tua nih mau nyusu. Tapi itu memang anjuran dokter, ya kan? Akhirnya karena dia punya uang, dia bayar gitu kan, begitu banyak ibu-ibu, ya kan? Akhirnya dapatlah dia susu manusia. Nah, akan tetapi itu juga tidak menyembuhkan dia, hanya membuat dia lebih baik sedikit. Akhirnya penyakit yang benar-benar tidak dapat disembuhkan oleh begitu banyak dokter, dia mungkin udah lebih dari 10 atau 15 dokter terbaik di dunia, tidak bisa menyembuhkan dia. Udah hampir mati, saudara. Udah hampir mati. Tiba-tiba dokter dan juga seorang penasehat spiritual seperti pendeta itu mengatakan, Rockefeller, kau harus melakukan 4 hal supaya engkau tetap hidup. Apa tuh? Yang pertama, engkau nggak boleh terlalu banyak pikiran, nggak boleh stres. Katakan kiri kananmu, ayo dong, mukanya jangan kayak orang stres begini. Jangan stres. Itu tidak boleh stres, ya bilang gitu kan. Bukan nggak boleh stres, mungkin boleh stres, tapi stresnya sedikit-sedikit supaya nanti tidak berantakan terus hidupnya, ya. Yang kedua, tidur harus cukup. Di sini siapa yang tidurnya jam 11 atau 10 malam? Puji Tuhan. Siapa yang tidurnya jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 pagi? Ada haleluya? Masih minum kopi, masih maroko, ya kan, kalau kata orang Batak maroko, bukan merokok, apa? Arisan, apa? Oh, markisan. Ya, nah nggak dong hempeng kalau nggak ngerokok terus, ya kan? Nanti ada marnini, marnune, ya kan? Kata orang Batak, ya kan, bahasanya marnini, marnune. Nah, terus habis itu saudara, dia harus tidur yang cukup, ya. Habis tidur yang cukup, nggak boleh stres. Makan harus juga cukup. Ada 5. Yang keempat, dia harus rajin olahraga. Siapa di sini yang nggak pernah olahraga? Dari bentuk tubuhnya, Bapak Ibu Saudara nggak usah angkat tangan, saya tahu. Kalau kayak saya kan rajin olahraga, ya kan, agak ramping sedikit. Ada haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 hal. Nah, yang terakhir ini yang paling berat.
Tapi si Rockefeller lakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Harus menyumbangkan uangnya kepada siapapun yang sedang membutuhkan. Tiba-tiba dia lihat ada kebetulan dia punya rumah di pinggir jalan raya, seberangnya ada sekolahan yang sedang kolaps, mau bangkrut. Dia bantu jutaan dolar karena memang orang kaya sekali. Dia bantu mungkin sekitar 30 miliar rupiah atau sekitar 2 juta dolar Amerika kan. Dia bantu lagi, ada panti asuhan, dia bantu lagi ini. Dia keliling, saudara, bantu. Wah, tiba-tiba sakitnya, ya. Kalau menurut dokter, itu umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Dan penyakit ini lebih parah dari penyakit kanker apapun. Kanker pankreas kah, kanker hati kah, kanker ginjal kah, kantong kering juga sama, ya kan. Ini lebih parah daripada itu semua, saudara. Parah. Dokter semua angkat tangan, ya. Kita bilang 6 bulan kemudian, persiapkan ibadah penghiburan, ibadah kematian. Siapa? Rockefeller ini takut mati nggak? Kira-kira dia takut mati nggak, Bapak Ibu? Hartanya banyak. Bapak Ibu Saudara di sini ada yang takut mati? Katakan kiri kananmu. Kau takut mati? Halo, kau takut mati? Tapi tidak mau bertobat. Ada haleluya. Takut mati tidak bertobat. Takut mati tidak bertobat. Harusnya orang yang kalau takut mati bertobat. Manusia itu lucu ya. Dia takut mati, tapi dia nggak mau bertobat. Dia takut mati, tapi nggak mau bertobat, saudara. Rockefeller juga sama, dia takut mati. Akhirnya dia sumbang kiri, sumbang kanan, sumbang depan. Pokoknya, udahlah. Ya kan, yang penting, nggak lama kemudian hatinya penuh dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya terus lanjut umurnya sampai dia umur 80 tahun, pas 59 tambah 21 tahun kemudian dia masih hidup. Dan dia masih bisa menyumbangkan yang terbaik buat sesama manusia. Ada haleluya, Bapak Ibu Saudara? Ya kan, kalau dari hari ini saudara punya sakit penyakit inilah, itulah. Yang pertama saudara harus bukan nyumbang duit, tapi harus hidup yang lebih teratur. Ada haleluya? Dan yang terakhir yang saya lupa tadi, yang keenam, Rockefeller diwajibkan untuk tertawa terbahak-bahak minimal 1 kali sehari. Ada haleluya? Nah, susah kan? Kalau saya gampang. Kalau saya mau tertawa terbahak-bahak, maka saya akan datang ke Tanah Merah, ke rumah Pak Yono. Kalau saya ngelihat dia langsung saya ketawa terbahak-bahak. Ada amin, saudara? Ketawa. Ya kan? Bapak Ibu Saudara pernah nggak sih dalam hidup saudara merengut aja setiap hari? Muka, ya kan? Kalau merengut setiap hari, coba tolong ngaca. Ada haleluya? Makanya kemarin ketiga capres itu disuruh ngaca. Dengan kita ngaca, kita bisa ngelihat apakah wajah kita penuh dengan sukacita? Ada haleluya? Apakah wajah kita penuh dengan duka cita? Ya, jadi di situ dia harus bisa ketawa terbahak-bahak setiap hari 1 kali saja, supaya dia penuh dengan sukacita. Dan hasilnya dia masih bisa hidup 21 tahun kemudian. Padahal penyakitnya tidak bisa diselamatkan, lebih parah dari kanker, lebih parah dari sakit apapun, tapi dia bisa lolos. Karena hati yang gembira adalah, katakan kiri kanan, hati yang gembira adalah obat. Ayo dong, jangan mukamu kayak pepaya bangkok, ketawa. Coba ketawa dulu kiri kanan, hehehe, gitu kan? Ada haleluya? Ketawa lah. Nah, kan seneng. Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara juga punya hati yang luar biasa. Ada amin, saudara? Dan itu dialami sama teman saya sendiri. Waktu itu dia sudah kena stroke. Mukanya murung terus segala macam, tapi ketika saya coba injili, coba ngobrol, coba apa, dia ada ketawa-ketawa. Ya sampai hari ini sih masih hidup, saudara. Ada haleluya. Seumuran saya waktu kena stroke, dia umur berapa tuh ya? 49 atau 50. Ada teman saya lagi yang kena stroke, tiap hari murung aja wajahnya, tiap hari kesel aja karena udah kena stroke. Meninggal umur 48 atau 49 waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak bicara soal mujizat. Kita nggak bicara soal mujizat, karena mujizat itu adalah keterbatasan manusia yang dipadukan dengan ketidakterbatasan Allah. Kependekan tangan manusia yang dipadukan dengan perpanjangan tangan Allah untuk manusia. Kita nggak bicara soal itu. Tapi yang kita bicara adalah hari ini, bagaimana kita bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu ayat ke-21 ini sangat jelas.
Bagaimana caranya untuk diselamatkan? Yang menyelamatkan itu bukan baptisan. Yang menyelamatkan itu bukan oleh karena kita berbuat baik. Ya, seperti banyak pendeta mengatakan, kalau kamu berbuat baik setiap hari, maka engkau akan diselamatkan. Ajaran agama lain juga seperti itu. Tetapi diselamatkan itu karena tindakan Allah. Katakan kiri kananmu, diselamatkan karena tindakan Allah. 8 orang Nuh beserta dengan menantunya, anaknya diselamatkan karena tindakan Allah. Kita semua, walaupun sudah dibaptis, baptisan itu tidak menyelamatkan, hanya sebagai simbol. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah tindakan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana tindakan Allah dalam kehidupan kita? Ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin berbuat baik buat orang lain, otomatis saudara, ketika kita rajin melayani sesama manusia, rajin melayani Tuhan, saya yakin dan percaya, maka hidup saudara sudah masuk dalam tindakan Allah yang menyelamatkan saudara. Bukan hasil karya sendiri, tetapi karya Allah yang terbesar dalam kehidupan kita semua. Ada haleluya, itulah karya. Oleh karena kebangkitan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, kalau Kristus tidak pernah bisa bangkit, maka kita semua ini sia-sia menyembah Yesus Allah yang hidup. Tapi karena dia bangkit, kita diselamatkan oleh karena kebangkitan Kristus Yesus. Dan yang terakhir, ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Waktu nanti saudara masuk dalam kerajaan surga, langit baru dan bumi baru, semua kuasa yang dulu saudara tidak bisa kalahkan akan saudara kalahkan. Yang percaya katakan amin. Sebelum pun masuk dalam kerajaan surga, sebelum saudara menutup mata, ada satu hal yang ingin saya katakan di sini. Kita yakin bahwa kita akan duduk di sebelah kanan Allah. Dalam arti kata bukan duduknya di sebelah kanan terus, ya kan? Sebelah kanan lagi, ada Abraham, ada ini, bukan begitu saudara, ya kan? Yang sebelah kiri kagak ada. Kalau saya sih bilang, nggak apa-apa deh Tuhan, asal masuk surga, saya di sebelah kiri Tuhan. Kan saya selalu bilang sebelah kanan. Sebelah kanan itu bukan maksudnya di sebelah kanan, tetapi ada bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih, di sini ingin saya katakan yang duduk di sebelah kanan setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya bait suci? Coba nanti baca ya di kitab Perjanjian Lama. Bait suci itu letaknya kotak. Maaf, seperti yang disembah oleh agama seberang. Tempatnya kotak, antara panjang, lebar, semuanya itu harus sama. Persegi apa namanya? Persegi 4. Kenapa ini harus kotak, saudara? Dan orang-orang yang masuk ke dalamnya, ya seperti imam-imam, kalau zaman sekarang mungkin pendeta, itu ketika masuk ke dalamnya, pendeta itu harus bawa tambang, yang saya cerita, ya. Terus harus bawa apa? Kelenengan. Jadi ada 2, tambang dia bawa, kelenengan dia bawa. Tahu kan kelenengan Bapak Ibu Saudara? Itu tuh yang buat leneng gitu kan. Nah, jadi dia tuh masuk ke dalam mesti pakai gituan, saudara. Kenapa? Sebab kalau tiba-tiba dia mati di dalam, siapa yang mau ambil mayatnya? Nggak ada. Kita mau ngambil mayatnya ke dalam, ikut mati. Misalnya saya nih mati masuk ke dalam bait Allah. Pak Ridwan ikutan gitu kan, mau ngambil ke dalam, mati juga. Jadi mesti pakai tali. Jadi kalau saya sudah selesai berdoa di dalam bait Allah, ruang maha suci, sebagai seorang imam atau pendeta, dia harus kelenengin, gitu kan. Nah, berarti dia masih hidup. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat di gereja Katolik di Roma, kalau Bapak Ibu Saudara udah pernah ke Roma belum? Makan biskuit Roma udah? Nah, ya udah itu sama aja. Kan saudara lihat Roma, oh Roma makan biskuit Roma. Karena di Roma pun biskuit Roma itu namanya tetap sama, biskuit Roma. Jadi selalu kan kalau di Roma itu kan keleneng. Kalau kita nggak ngerti itu ngapain sih ya? Bel, keleneng. Itu tandanya ada seorang imam yang baru selesai masuk dalam bait Allah. Kalau pemilihan paus juga sama kan. Selain keleneng apalagi ada
asap, gitu kan. Memang itu ortodoks punya sistem luar biasa bagus juga untuk menandakan bahwa ini udah selesai, ini sudah selesai, ini belum selesai. Bukan kita bilang berhala, bukan. Itu bagus sekali karena dia masih menganut. Jadi keleneng. Nah, saudara, kalau kita bilang bahwa itu persegi itu sama semua, itu sama saudara. Nanti kita di langit baru dan bumi baru, di surga yang kekal, kita pun akan mempunyai bukan ruangan, tapi kita akan sama seperti itu. Itu menandakan kuasanya itu semuanya sama. Jadi antara bapak saudara, ibu saudara, anak saudara yang ketika ada di dalam surga bareng-bareng itu akan sama. Makanya kalau saya sering bilang di tempat ini, waktu kita mau masuk dalam kerajaan surga, waktu kita mau di detik-detik terakhir kita mau meninggal, makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah khawatir. Ada haleluya. Kalau mau meninggal harus katakan kiri kananmu, harus tersenyum. Semoga nanti saya waktu meninggal jangan sampai saya nggak tersenyum ya. Ada haleluya. Kalau saya meninggal nanti pulang ke rumah Bapak di surga, terus saya nggak tersenyum, saya berhak untuk bangkit lagi. Tolong ulang Tuhan, replay sebentaran doang, senyum dulu ah. Di sini ada kemarin almarhum Bapak Darino. Wah, waktu saya pergi baru meninggal di ruang jenazah di RSPAD ya. Wajahnya tersenyum loh. Berarti yang ngangkat dia bukan siapa? Kalau orang matinya begini nih, udah mau mati gitu. Nah, itu saudara lihat tuh, itu bawa celurit saudara. Bukan celurit, apa tuh yang namanya begitu? Malaikat penjabut nyawanya begitu tuh, ya kan? Mau diambil gitu kan. Tapi kalau dia tersenyum berarti apa saudara? Yang jemput siapa? Yang jemput siapa? Malaikat yang luar biasa. Makanya, kau usahlah berduka cita berkepanjangan. Ada amin saudara? Harus kita punya duka cita yang berpengharapan. Karena manusia ini semua hanya tinggal tunggu waktu saja kok. Ya apa ya saudara? Nggak tahu sayang duluan, nggak tahu Pak Thompson duluan, nggak tahu Pak Ridwan duluan, ya kan? Atau Pak Budi duluan. Tapi luar biasa nih Pak Budi, ya kan? Udah mau game ya waktu itu ya, hidup lagi ya Pak ya, puji Tuhan. Oh iya, ada satu lagi. Jemaat kita yang satu tuh, yang kanker otak, apa tumor otak, ya kan? Kemarin dulu kita jenguk, udah deh, ya giniin aja udah nggak sadar, ini udah nggak ini, makannya aja lewat hidung ya kan, udah disemprot-semprot pakai hidung gitu. Sekarang, puji Tuhan, sudah pulang ke rumah, udah bisa makan sendiri, udah bisa tinggal latihan jalan. Ada haleluya, mulutnya juga yang udah hancur gitu ya, apa tuh namanya, kena infeksi, wah serem banget. Kita doakan, puji Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Masih diperpanjang umurnya. Ada haleluya. Itu memang itu ada autorisasi dari Tuhan penuh. Kalau sudah tidak diperpanjang, juga nggak masalah. Karena diperpanjang atau tidak, ujung-ujungnya kita semua ketemu dengan, katakan kiri kananmu, besok juga engkau bisa ketemu Tuhan. Katakan kiri kananmu, nggak usah ragu-ragu, besok engkau ketemu Tuhan. Ada haleluya. Bisa ketemu Tuhan, bisa juga enggak. Tapi sebelum ketemu Tuhan, kita perayaan Natal dulu. Ada haleluya. Dan kita butuh ketua panitia Natal. Jangan pulang dulu dia. Ya kan? Panitia masih di sini. Ada haleluya. Supaya kita bisa merayakan Natal. Nah, setelah itu terserah Tuhan. Terserah Tuhan, bukan terserah saya. Terserah Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, silakan. Kita manusia tidak bisa bilang tunggu Tuhan. Enggak bisa Tuhan. Kapan Tuhan? Enggak bisa. Kapanpun Tuhan panggil, kita harus siap. Dan ketika kita siap, saya rindu. Ya kan, waktu khotbah-khotbah saya beberapa tahun terakhir, saya bilang kalau ada yang meninggal, tersenyum. Ternyata Bapak almarhum Darino sudah memperlihatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ada amin saudara? Nanti selanjutnya siapa yang mau meninggal juga tersenyum. Ada haleluya? Ya, tapi semua mau sehat. Amin. Semua mau sehat. Mau umur panjang? Bapak Ibu Saudara nggak mau ketemu Tuhan? Nah, teman, kita sudah bertahun-tahun belajar Alkitab. Apakah saudara nggak rindu yang punya Alkitab ketemu sama yang punya Alkitab? Apa saudara rindu ketemu saya terus setiap minggu begini? Ada amin saudara?
Makin lama saya makin tua, ya kan? Makin lama mungkin ya udah kegantengannya turun sedikit-sedikit. Saya nggak bilang kegantengannya jadi jelek, nggak. Kegantengannya turun sedikit-sedikit. Yang tadinya kadarnya 100 tinggal 99,9. Setelah saya umur 70 mungkin 98,9, ya kan? Apa saudara rindu terus ngelihat saya gini? Enggak kan? Saudara lebih rindu lihat saya atau lihat Tuhan? Hah? Saudara rindu lihat saya atau lihat Tuhan? Jadi saudara siap ya untuk dipanggil Tuhan? Enggak siap. Haleluya. Nah, hari ini yuk kita sudah belajar tentang kebenaran bahwa ketika Kristus menderita, itu supremasi Kristus di dalam penderitaan. Dia memang punya kekuasaan yang tertinggi dalam penderitaan. Kemuliaannya di dalam penderitaan. Kita pun sama. Kita harus rela menderita bagi Kristus. Kita harus rela melayani bagi Kristus. Kita harus rela melakukan yang terbaik bagi Kristus. Sampai kita kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.